Halo semuanya, di video kali ini saya mau menunjukkan proses remastering Ubuntu buat ganti tampilan desktopnya. Pertama ke Firefox dulu, kita nyari web yang namanya Gnomlook buat ganti wallpapernya atau tema yang ingin dipakai. Oke, sudah, lalu nyari yang ini versi yang GTK ini, klik. Terus cari yang namanya Lion. Nah, di atas ini selanjutnya kita akan nyari yang wallpaper. Jadi gambarnya yang wallpaper aja di sini. Yang buat icon ini nggak perlu. Diklik dulu. Terus scroll bawah yang ini files. Nah, langsung di download aja. Oke, sudah selesai. Sekarang masuk ke files, lalu masuk ke folder download. Nah, yang ini tinggal di ekstrak here aja. Terus masuk ke folder Lion. Ini kan ada dua ya, jadi pilih yang sebelah kiri aja, yang Lion biasa. Masuk ke folder contents. Nah, ini ada langsung yang wallpapernya ini kan udah ada di folder ini. Tinggal di drag ini ke folder download. Nah, sudah ada di sini. Udah kan langsung sini udah. Iya, ngomong Langsung. Ya wes, langsung naik kamu selanjutnya gitu aja. Ini mau pateni. Tadi pateni. Langsung aja dari si Cina loh. Ya wes. Untuk potong-potongan dewe ya. Kasut langsung edit. Oh iya. Oke, setelah kita memasukkan screenshot atau wallpaper yang akan kita taruh di Kubik nanti, langkah selanjutnya adalah kita membuat file terlebih dahulu. Di sini kita add directory, kita namakan remastering. Oke, terus klik create. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menginstal Kubik. Kalau belum ada Kubik, caranya kita masuk ke terminal, lalu masuk ke root. Setelah itu apt install Kubik. Nah, jika sudah ada maka akan ada tulisannya ini already in the newest version. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi Kubik. Nah, setelah berada di aplikasi Kubik, kita pilih folder yang kita buat tadi. Di sini kita pilih remastering, kita klik select di sini. Terus kita pilih next. Nah, di sini ada file name. File name adalah ISO, tempat ISO-nya. Jadi di sini kita langsung klik select saja di ISO-nya. Lalu di file name-nya, karena kita ingin remastering, kita ganti namanya jadi remaster. Untuk volume ID-nya juga kita ganti remaster. Jika sudah, kita klik next. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai sampai masuk ke environment-nya. Ini mungkin butuh waktu beberapa saat. Kita tunggu sebentar. Gak sebesar video. 10 menit mah cuma remastering sampai generate loh. Generate sampai ngenteni proses selesai. Oke, sekarang kita sudah masuk di virtual environment-nya. Langkah pertama setelah kita masuk di environment adalah kita cek dulu apakah kita sudah terkoneksi dengan internet apa belum. Caranya ping google.com. Nah, jika TTL dan reply seperti ini, jadi kita sudah
koneksi dengan internet. Kita langsung Ctrl C, lalu kita apt update. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Setelah apt update, kita akan masukkan komen add apt repository universe. Di sini kita langsung klik enter saja dan tunggu prosesnya hingga selesai. Yap, sudah selesai. Setelah universe, setelahnya adalah multiverse. Jadi di sini kita klikkan multiverse dan langsung klik enter saja dan tunggu hingga prosesnya selesai. Mungkin butuh waktu beberapa saat ya. Oke, jika sudah, kita akan ngedit dan sekarang kita ngedit wallpaper atau background. Di screenshot sini kita masuk ke directory background terlebih dahulu. Caranya cd usr, setelah itu share themes background, langsung background. Di sini kita new window aja yang filenya. Nah, setelah itu kita masuk ke home. Nah, pada remastering ya, ini ada custom root, kita klik saja. Nah, di sini sama persis seperti yang di virtual environment, jadi kita klik user. Setelah itu share, setelah itu kita background. Nah, di sini kita langsung drag and drop saja wallpaper yang kita download tadi ke virtual environment-nya. Oke, setelah itu kita klik copy. Sudah selesai. Kita cek dulu apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya screenshot PNG. Setelah itu kita rubah namanya. Jadi kalau tampilan awal kita pakai Warty Final, jadi nama screenshot PNG ini akan diganti menjadi Warty Final. Caranya adalah mv screenshot PNG menjadi Warty Final. Oke, kita enter. Oke, setelah ini kita cd lagi untuk keluar ke directory, lalu kita rubah tampilan boot, yaitu watermark dan logonya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke cd usr, share, play mode, dan kita masuk ke directory spinner. Kita lihat di play mode dulu, di home, lalu remastering, custom root, usr, lalu share. Kita cari yang namanya play mode. Nah, di sini kita masuk ke tema, ke directory themes dulu. Dan kok tidak bisa? Themes, play mode, themes, lalu spinner. Nah, jika sudah masuk ke spinner, langkah selanjutnya adalah kita copy yang logo dan watermark tadi ke spinner ini. Caranya kita siapkan dulu logo PNG nya, langsung kita drag and drop saja ke Kubic atau virtual environment nya. Kita klik copy. Oke, selesai. Dan yang kedua ada watermarknya atau kelompok 4 PNG, kita copy. Nah,
Sama seperti background tadi, jadi kita harus merubah namanya. Jadi awalnya menjadi logo PNG menjadi ke share, lalu ke Plymouth, lalu Thames, dan ke spinner. Nah, di sini kita cari logo. Nah, logonya namanya BGRT Velbek, jadi kita namakan logo PNG menjadi Velbek. Logo PNG menjadi BGRT Velbek. Oke, lalu untuk watermarknya namanya adalah watermark PNG. Jadi kita MV saja kelompok 4 PNG menjadi watermark PNG. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah merubah yang ada di tema, yang ada di Plymouth-nya. Nah, Ubuntu logo PNG kita rubah dengan kita masuk dulu ke cd usr share Plymouth. Nah, lalu di sini kita drag and drop lagi watermarknya, lalu kita klik copy. Jika sudah, kita langsung MV saja Ubuntu logo PNG, MV kelompok menjadi Ubuntu logo PNG. Oke, jika sudah, kita cd, lalu kita apt update terlebih dahulu sebelum kita mendownload beberapa aplikasi. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita install aplikasi. Kalau di sini kita memakai apt install min-y. Kenapa min-y? Agar tidak perlu menekan Y untuk ngerun perintah ini. Jadi apt install min-y vlc, kita tunggu prosesnya. Jika sudah, kita akan install GIMP. Tunggu dulu sampai root kubiknya keluar. Nah, langsung apt install min-y GIMP. Langsung klik enter. Oke, setelah kita install GIMP, kita install Apache 2. Apache 2. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, dan yang terakhir kita install PHP. GIMP ini walaupun error call connect ini tidak apa-apa ya, karena ini hanya error yang biasa saja, jadi tidak mempengaruhi sistemnya. Jadi setelah kita menginstal aplikasi-aplikasi tadi, kita apt update lagi. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai, dari identify dispute kernel sampai save the package manifest. Oke, di sini kita klik next saja. Ini juga langsung kita klik next. Oke, untuk lower compression kita langsung gesip saja, karena untuk remastering di Kubik, ISO yang akan ke generate akan lebih kecil dibanding ISO Ubuntu yang sebelum kita remastering. Oke, di sini kita klik generate saja. Oke, di sini kita tunggu prosesnya hingga selesai.
mungkin butuh waktu yang sangat-sangat lama. Guys, mari. Jika sudah, maka pada remastering akan terdapat file ISO remaster yang kita remastering tadi. Oke, selanjutnya file ini akan kita run di virtual machine atau kita buat ke OS lain. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan ISO yang sudah diproses remastering. Kita klik next, lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Next, lalu klik finish. Kita lakukan proses penginstalannya. Ini adalah tampilan wallpaper baru. Baik, selanjutnya kita install remaster.